Hello Teknolovers! Negara yang kuat biasanya didorong oleh kekuatan militer yang besar. Hal ini dikarenakan kekuatan militer dapat menentukan sistem pertahanan negara itu dari ancaman yang bisa saja datang. Meski begitu, ada beberapa negara di dunia yang memutuskan untuk tidak memiliki kekuatan militer, namun tetap diakui sebagai negara berdaulat dan disegani. Wah, gimana ceritanya tuh? Lantas, negara apa saja itu? Yuk simak ulasannya berikut ini. Negara Vatikan. Posisi pertama ada Vatikan, menyandang status sebagai negara terkecil dengan luas hanya 44 hektar dan populasi sebanyak 842 jiwa. Vatikan diakui secara internasional dan negara ini diketahui berjalan tanpa adanya militer. Pasti di kepala kalian muncul berbagai pertanyaan terhadap negara Vatikan. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah negara mereka aman-aman saja? Bukankah mereka akan mudah dikuasai? Jawabannya adalah tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada beberapa faktor yang akan mencegah penyerangan terjadi. Yang pertama adalah letak geografis Vatikan yang diketahui berada di tengah ibu kota Roma, Italia. Apabila Vatikan ingin diserang berarti mereka akan melewati Roma dan beberapa negara Eropa lain yang berada di sekitarnya. Jika serangan muncul, maka negara lain tidak segan akan berpikir dua kali untuk melakukan penyerangan balik. Kedua, Italia merupakan salah satu penanggung jawab keamanan dari Vatikan, yang juga tergabung dalam organisasi aliansi militer NATO. Jika Vatikan diserang, maka Italia juga otomatis berpikir bahwa negara mereka juga berada dalam ancaman karena letak Vatikan yang berada di tengah Roma. Dan kita sudah menebak langkah apa yang akan diambil NATO nantinya. Terakhir, Vatikan merupakan kiblat umat Katolik di seluruh dunia, layaknya umat Muslim yang berkiblat pada Ka'bah di kota Mekah. Jika kiblat umat Katolik di seluruh dunia ini diusik atau diserang, apakah mayoritas Katolik akan diam-diam saja? Tentu saja tidak, bukan? Meski begitu, diketahui untuk keamanan dalam negeri dan perlindungan Sri Paus dikerahkan angkatan bersenjata bernama Corps Gendarmerie. Meski begitu, pasukan tersebut resmi berada di bawah otoritas Tahta Suci, bukan negara Vatikan. Tak ada perjanjian pertahanan apapun dengan Italia karena nantinya akan melanggar netralitas Vatikan. Tapi secara resmi Italia tetap akan melindungi kota Vatikan. Menarik bukan? Negara Liechtenstein. Berikutnya ada Liechtenstein, di mana negara ini adalah salah satu negara terkecil di Eropa. Diketahui negara ini berbentuk kerajaan dengan luas wilayah kurang lebih 160 km persegi. Negara ini dikelilingi oleh pegunungan, posisinya berada di antara Austria dan Swiss. Untuk di sektor perekonomian, Liechtenstein terkenal akan dengan jasa perbankan dan pariwisata, di mana segala urusan luar negeri negara berbahasa Jerman ini diurus oleh Swiss, termasuk di bidang pertahanan. Diketahui Liechtenstein sempat punya angkatan bersenjata, namun telah ditiadakan pada tahun 1868 karena dianggap anggarannya terlalu mahal. Angkatan bersenjatanya pun akhirnya diizinkan apabila terjadi masa-masa perang. Tapi keadaan itu belum pernah terjadi. Meski begitu, Liechtenstein punya angkatan kepolisian dan tim SWAT untuk tugas keamanan dalam negeri. Asumsi yang hadir bisa saja lantaran negara ini tidak memiliki sumber daya alam yang bisa memancing negara lain untuk merebutnya ya. Makanya tidak perlu ada militer. Negara Costa Rica. Selanjutnya ada negara Costa Rica. Sejak 1948, Costa Rica tidak mempunyai angkatan perang atau militer. Di Costa Rica, militer sangat tidak populer. Institusi ini dianggap protagonis dari berbagai konflik politik, arsitek kediktatoran, mesin kekerasan hingga perang sipil berdarah. Oleh karena itu, ketika Don Pepe membubarkan tentara, rakyat berbaris memberikan dukungan. Menariknya, setelah membubarkan tentara nasional, negara Costa Rica punya belanja publik yang besar. Anggaran militer yang sebelumnya paling besar dialihkan untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dan negara ini juga termasuk bangsa yang paling bahagia loh. Hanya itu saja, tanpa tentara, politik dan sipilnya di Costa Rica makin stabil hingga jauh dari bau-bau kudeta.
Hingga saat ini Costa Rica hanya dilindungi oleh Fuerza Pública yang merupakan semacam dengan kepolisian yang menjaga ketertiban warga di sana. Dan apabila negara ini diserang, maka Costa Rica boleh meminta bantuan kepada 21 negara seperti negara termasuk Amerika, Kuba, dan Chile. Yang dimana berdasarkan perjanjian bantuan resiprokal Inter-Amerika pada tahun 1947. Negara Andorra. Lalu ada negara Andorra yang merupakan negara di benua Eropa yang berada di antara Prancis dan Spanyol dengan populasi 85.000 orang dan luas hanya 486 km persegi. Kecil-kecil begini Andorra cabai rawit. Negara ini juga berani menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1914 dengan militer berkekuatan 10 personil. Deklarasi perang Andorra ini tak dianggap serius. Meski tak punya militer, negara Andorra mendapat bantuan pertahanan yang disediakan oleh Prancis dan Spanyol di bawah perjanjian informal antar negara loh. Untung masih ada negara yang pasang badan buat lindungi negara ini ya. Hal inilah mengapa Andorra tidak membentuk militer yang ada hanya kepolisian berkekuatan 240 orang. Tapi untuk acara formal dan kenegaraan, Andorra menyiapkan satuan khusus, yang dimana berisikan pasukan khusus itu hanya 12 orang saja. Dilansir dari berbagai sumber, Andorra juga adalah negara teraman di dunia. Saking amannya, tingkat kriminalitas di negara ini 0% loh. Negara ini juga terbilang menarik karena memiliki bentuk pemerintahan kerajaan dan dipimpin oleh Pangeran Andorra Makmur. Diketahui negara ini tidak membebankan pajak pada warganya loh. Ini mengapa ibu kota Andorra La Vella menjadi surga belanja di Eropa. Wah, ada yang tertarik berkunjung? Kalau aku sih kayaknya pengen tinggal aja ya. Negara Grenada. Posisi berikutnya ada Grenada, di mana negara ini adalah sebuah negara di bagian utara Antilles, kecil di Laut Karibia. Sejak invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Grenada pada tahun 1983, negara kecil seluas 344 km persegi ini tak pernah lagi membentuk satuan militer. Kini Grenada hanya bertumpu pada kesatuan kepolisian bernama Royal Grenada Police Force yang bertindak juga sebagai penjaga laut dan sistem keamanan regional untuk melindungi negara tersebut. Diketahui, Grenada secara resmi tidak memiliki perjanjian dengan negara lain untuk bantuan perlindungan militer. Dengan sistem keamanan regional, Grenada bisa meminta bantuan negara-negara di sekitarnya seperti Antigua, Barbuda, Barbados, Dominika, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, dan Saint Vincent. Namun, negara-negara kecil ini tak memiliki cukup kekuatan militer sehingga jika dibutuhkan, maka AS akan membantu mereka. Negara Solomon. Lalu ada negara dengan julukan Kepulauan Solomon yang terletak di Samudra Pasifik ini sejak menjadi bagian dari Protektorat Inggris pada tahun 1893. Negara ini tak memiliki kekuatan militer signifikan. Selama Perang Dunia II, di negara ini terdapat tentara pertahanan Protektorat Kepulauan Solomon. Pada tahun 1979, negeri ini akhirnya memiliki pemerintahan sendiri yang cukup stabil dengan 1998 sebelum pecah konflik etnis hingga 2006. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka Selandia Baru dan Australia datang, membantu untuk menegakkan hukum dan melucuti senjata para perusuh. Diketahui saat ini negara Solomon hanya memiliki kesatuan kepolisian dan negara ini juga menjalin kerjasama pertahanan dengan Australia. Sehingga jika ada negara yang menyatakan perang terhadap Solomon, maka Australia adalah negara pertama yang akan memberikan perlindungan. Oh iya, Skevo, negara Solomon sangat membenci Indonesia lantaran Papua Barat loh. Negara Palau. Terakhir ada Palau, di mana Palau adalah sebuah negara berbentuk republik yang berada di wilayah Samudra Pasifik. Negara kepulauan ini telah merdeka pada tahun 1994 dari wilayah perwakilan Kepulauan Pasifik yang diperintahkan oleh Amerika Serikat. Diketahui, Palau terdiri dari 8 pulau utama dan sekitar 250 pulau kecil.
Sejak berdirinya Palau, satu-satunya angkatan yang diizinkan adalah kepolisian yang meliputi unit surveillance maritim yang beranggotakan 30 orang. Fungsinya adalah hanya untuk keamanan dalam negeri. Sementara itu, pertahanan tetap jadi tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerjasama Bebas. Pantas diam-diam baik ya. Meskipun tanpa militer, wong backingnya semua negara adidaya. Gimana menurut kalian Teknolovers? By the way, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa!